Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junudihi susadana wa farama ali sanala sanala sembah timah zahra sekali nirani madari syafi'an nabi maliki hambani nami rafi jami kepala hadisi wal qur'an wal mufassirin fi masarik al-amri nama qalibiha sayyidina Muhammad rahmani sahabatin qadam mafi qadam ali wa alubi wa usuli wa quriyah jumain sumaila wa iwadina wa abdina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yumdi darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari man walihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah sekali ya, 3 wasiqatu birrizqi minallahi ta'ala. Qala Nasru as-Samarqandi fi tanwihil ghafilin an Ali ibn Abi Thalib qala qawamul Islam bi arba'ati arkanin al-yaqinu wal adlu was sabru wal jihadu wal hukama'u fassaru hadhil asya'al arba'ah wa qalu al-yaqin wa ala wajhaini ahaduhuma annahu ya'malu lillahi khalisan wa la yatlubu bihi aradad dunya wa la ridal makhluqin wasani ayyakuna mu'minan biwa'dillahi wa huwa rizqu wal adlu huwa ala wajhaini ahaduhuma annahu law kana alaihi haqqun yu'addihi qabla talabi wasani idza kana lahu ala ghairihi haqqun yurabbiku bi talabihi wasabru ala wajhaini ahaduhuma ayyasbira ala ada'il fara'idillahi ta'ala wasani ayyasbira ala ma nahahu Allahu anhu wal jihadu huwa ala wajhaini ahaduhuma annahu la yaghfalu an aduwika wa huwa syaitanu fa innaka idza ghafalta anhu lam yaghfal anka fa huwa kazibu idza waqa'a fil ghanami fa kullu satin ghafalat anha afazaha wasani anna aktsara fitnata bani adama li ajlil mali farada bil yasiri minal mani likaila yagurruka. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan ya sifat-sifat yang baik yang ada di hati kita ini gitu ya. Nah, berikutnya nih ya, kemarin setelah ya dia dibicarakan ya bahwa masalah ya syukur ya gitu dan juga ya kepada dia sabar di atas penyakit dan cobaan-cobaan tuh. Nah, sekarang berikutnya wasiqatu birizqi, yaitu percaya dengan rezeki ya yang kita dapatin itu minallahi ta'ala, itu dari Allah. Ya, rezeki kita ini adalah diatur ya, diberikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan dari makhluk ya yang memberikan rezeki itu, Allah ya. Qala Nasru Samarqandi ya, berkata Imam Nasru ya Samarqandi ya. Ya, fi Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Qala, kata si Dali, qawamul Islam bi arba'ati arkanin.
tegaknya agama Islam yaitu dengan 4 macam ini, 4 rukun ya. Jadi 4 rukun ini agama Islam jadi ya kuat, tegak gitu. Mana tuh yang 4? Al-yaqinu. Pertama keyakinan. Ya, jadi biar kita yakin ya gitu. Nah, dengan keyakinan kita tuh agama ya jadi mantap gitu ya. Nah, yang kedua wal adlu, dengan adil ya, enggak curang, enggak zalim gitu ya. Nah, yang ketiga wasobru, sabar. Nah, yang keempat wal jihad, dan jihad ya, lawan gitu. Nah, ya 4 macam ini perkataan Sayyidina Ali ya, kemudian ya ditafsirkan oleh para hukama ya, ahli hikmah ya. Wal hukama fasaru hazil asya li hazil asya al arba'ah wa qalu ya. Nah, hukama, para ahli hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah di sini artinya orang yang mengetahui asrar ya, rahasia gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kata hukama nih ya, mereka pasaru hazil asya'a al arba'ah. Mereka menafsirkan yang 4 macam ini. Waqalu, mereka bilang al yakinu wa ala wajhaini. Yakin itu terbagi 2. Ahaduhuma, pertama yakin itu ayak mana lillahi khalisan. Pertama, kalau kita yakin ya kepada Allah itu agama nih, yaitu kita beramal yaitu karena Allah Ta'ala ya, amal ya lillahi ta'ala tuh ya, beramal lillahi ta'ala ikhlas ya, artinya kita dalam semua ya ibadat kita, kerjaan kita tuh ikhlas kita karena Allah. Nah, itu orang yang yakin ya, karena kalau dia tuh beramal bukan karena Allah ya berarti dia belum percaya, belum yakin dengan ya balasan-balasan yang Allah bakal dia berikan gitu ya. Nah, itu ya, jadi harus yakin benar-benar ikhlas dalam amalnya. Wala yatlubu bihi arada dunya, dia tidak menuntut dengan amalnya itu ya harta benda dunia ya, dia beramal supaya dapat ini. Nah, itu ya, itu yang begitu nanti belum yakin gitu ya. Nah, ada ya. Nah, arada dunia tuh gitu. Wala ridhon makhlukin, dan juga dia beramal nggak cari keredoan manusia, keridhaan makhluk. Jadi dia beramal hanya benar-benar ikhlas ya kepada Allah. Nggak ada harapan supaya diperhatiin, dinilai sama orang untuk gitu ya. Nah, itulah orang yang yakin ya gitu kepada Allah gitu ya. Nah, agamanya tuh atau ya. Nah, terus yang berikutnya, yang kedua itu ayaku mu'minan biwa'dillahi wa huwa rizku. Nah, yang kedua yang dikatakan tuh orang itu yakin tuh, jadi tegak tuh agama, yakin, yaitu dia itu percaya dengan janjinya Allah terhadap rezeki. Ya, Allah kan udah janjiin bakal ngasih kepada hambanya tuh rezeki. Kemarin tuh ya, bahwa minda batin bil ardi ila Allahi rizquha gitu ya. Nah, itu dia kita percaya ya bahwa Allah tuh bakal berikan kepada kita rezeki. Nah, itulah orang-orang yang yakin tadinya itu kata Sayyidina Ali ya, tegaknya untuk agama ya. 4 pertama yakin. Nah, para hukama menafsirkan seperti itu ya, yakin yang pertama beramal ikhlas karena Allah, tidak ada harapan ya, nah, harta dan dunia ya, dan juga nggak mengharapkan keredoan orang. Nah, yang kedua yaitu dia beriman, percaya dengan janjinya Allah terhadap rezeki kita ya. Nah, kemudian ya yang kedua wal adlu, yang dikatakan adil itu apa? Bahwa ala wajhaini, adil juga ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satunya annahu law kana alaihi haqqun yu'addihi qabla talabi. Kalau dia itu punya hak kepada orang lain, maka dia buru-buru tuh ya melaksanakannya ya, memburu-buru ya apa ya, segera tuh untuk membayarnya atau apa ya, melunasinnya dah. Kalau kita punya hak kepada orang lain gitu ya, nah kita buru-buru tuh ya lunasin atau apa gitu ya. Nah, itu pertama tuh namanya orang yang adil.
Nah gitu ya, sholat tolak sebelum orang itu minta, ya sebelum orang itu nagih, ya jadi sebelumnya kita umpama kita pernah apa tuh, ya pernah ngutang sama orang gitu. Nah sebelumnya orang itu nagih, nah kita udah bayar duluan gitu, ya. Nah ya meskipun belum sampai waktunya, yang udah apa tuh udah dijanjiin waktunya lah, kan gitu ya. Nah ya, nanti nah kan kita bayar duluan dah gitu sebelum ditagih gitu ya. Nah, atau apa dah tuh ya. Jadi sebelum tuh orang itu nagih kita udah lebih dulu lunasin. Nah kalau tuh yang kedua wasani, yang kedua idza kana lahu ala ghairihi haqqun, apabila ada orang lain punya hak kepada kita, ya gitu ya, itu orang ya pernah ngutang sama kita, pernah minjam sama kita gitu kan. Nah itu kita biar adil tuh ya, dengan apa caranya? Nah itu ya yang dari akun tuh yurafiku fi talabihi, ya gitu. Hendaklah dia yurafiku fi talabihi, yaitu dengan cara lembut ya untuk menagihnya, untuk mintanya gitu ya. Jadi kalau orang tuh ya gitu punya hak sama kita, artinya orang tuh pernah minjam atau apa sama kita, nah kadang kita kan nagih tuh sama orang, nah kita nagihnya dengan cara baik gitu ya. Inilah yang Allah bilang wa in kana zu musratin fanaziratun ila maisarah gitu ya. Kalau sekiranya tuh orang itu punya apa tuh ya, punya hak sama kita gitu ya, dia punya hutang, punya apa gitu sama kita, nah kita nagihnya tuh ya dengan baik ya. Allah bilang wa in kana zu usratin, kalau dia tuh susah gitu, nah fanaziratun ila maisarah, hendaklah kita tunggu sampai dia ya mampu tuh gitu ya. Kita nagih, dia nggak punya duit jangan dimarah-marahin gitu ya, jangan kita marah-marahin gitu ya. Nah antara kita tunggu sampai kapan dia punya duit gitu. Nah ini namanya adil ya gitu dalam agama gitu ya. Gitu ya, jangan kita marah-marahin tuh. Satu tuh yang dua tuh. Nah wasobru ala wajah ini, dan juga sabar itu terbagi dua juga. Maya ahaduhuma, yang pertama ayat biro ala adai faraidillahi ta'ala. Yang pertama sabar dalam melaksanakan kewajiban ya. Kita dalam jalanin kewajiban harus sabar gitu ya. Nah ya, dalam melaksanakan sholat, puasa, haji apa semua, nah itu harus sabar gitu ya. Itu dalam melaksanakan ya kewajiban. Wasani, yang kedua ayat biro ala manahahullahu ta'ala anhu, dan yang kedua sabar atas apa yang Allah larang ya gitu. Yang Allah nggak kasih kerjain, kita tahan diri kita, sabar, tahanin ya gitu, jangan sampai kita melanggar larangan Allah gitu ya. Wal jihadu ala wajhaini, dan juga jihad terbagi dua. Ahaduhuma, pertama jihad ini ya kita harus berjuang nih, annahu la taqbalu an aduwika ya wa huwa syaitanu. Yang pertama kita harus jihad lawan ya itu kepada musuh kita. Siapa tuh? Yaitu setan. Setan itu adalah musuh kita ya gitu ya. Inna syaitana lakum aduun, kata Allah tuh kan, setan itu adalah musuh kamu, fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh ya, jangan sebagai teman ya. Setan tuh ya, iblis gitu ya. Fa'in naka in ghafalta anhu lam yafal anhu, karena kalau kita lalai sama setan, setan nggak bakal lalai sama kita ya. Kita lalai nih, kita lupa sama setan, setan nggak bakal lupa, karena setan nggak tidur ya. Setan nggak tidur dia. Kalau setan tidur enak kita, jadi bisa apa gitu, nggak digangguin ya. Giliran setan tidur nih kapan? Nah kita kerja tuh, kita ibadat ngapa, nggak di apa tuh, nggak digodain. Ini setan nggak tidur enggak
dia terus diperhatiin kita gitu. Hanya kita jangan lalai, dia selalu yakin kita tuh selalu perhatiin kita gitu ini jangan kita jangan tidur kita tidur aja digodain sama setan kan gitu nah hampir lagi setannya tidur enak kita tidur jadi nggak ada yang godain nah itu setan nggak tidur tuh jangan sampai lalai itu katanya gitu karena setan itu fa'in naka inu ghafal ta'anhu lam yakfal anka. Karena kalau kamu lalai terhadap setan, maka setan itu nggak lalai sama kamu. Bahwa kazibu, setan itu seperti serigala. Iza waqa'a fil ghanami, apabila dia ada di kandang kambing, fakul satin ghafalat anha akhadhaha. Setiap kambing yang lalai maka diterkamnya gitu nah itu setan gitu. Jadi kalau kita lalai nah kita disambar sama dia, diterkam awal gitu hanya kita selalu sadar jangan sampai kegoda, jangan sampai keterkam gitu. Hanya dianjurin sama Rasulullah tuh bawa senjata kalau kita bawa senjata tuh setan takut sama kita. Senjata kita apaan? Wudhu gitu nah itu yang Nabi kata al-wudhu silahul mukmin gitu kan. Wudhu itu adalah senjatanya orang mukmin nah gitu. Nah kalau kita ada senjata tuh musuh kita nggak bakal berani deketin kita. Tapi kalau kita nggak punya senjata nah kemungkinan juga dia bakal deketin. Nah kita kena gitu karena kita nggak punya alatnya untuk mencegahnya wudhu lah jadi kalau kita punya wudhu tuh kita terhindar tuh daripada godaan setan tuh gitu nah jadi kita dianjurin oleh Rasulullah tuh sudah mudawamatul wudhu gitu biar terus begitu kita batal wudhu lagi supaya musuh kita tuh nggak berani gitu kita tuh hanya setan tuh selalu deketin kita tuh gitu kalau kita nggak nggak siap tuh gitu nggak bawa senjata. Nah itu kata tuh gitu wafah bisatan wafalat anha akhadha wasani. Yang kedua, jihad yang kedua apa? Anna aksara fitnata bani Adam li ajlil mali nah yang kedua tuh kita harus jihad nih, harus ngelawan bahwa kebanyakan tuh fitnahnya manusia kita nih Bani Adam itu umat Nabi Muhammad nih li ajlil mali karena harta gitu umatku tuh inna fitnati ummati almal kata Nabi itu fitnah umatku itu adalah harta. Hanya kita disuruh gimana tuh fardo bil yasiri minal mal, maka hendaklah kamu reda dengan sedikit punya harta. Kalau kita sedikit tuh kita reda punya harta, nah itu kita terhindar daripada fitnah gitu Nah kalau kita kepengen tuh punya harta yang banyak, nah itu jadi timbul fitnah gitu kan nah gitu kita alatnya tuh supaya nggak kena fitnah dengan reda, artinya qanaah kita qanaah tuh reda bil yasir reda dengan sedikit minal mai likailah yagurraka, supaya setan enggak tipu kamu itu. Karena kalau kita tuh pengen harta yang banyak dan nanti setan tipu kita kan nah gitu kita dibisikin apa semua nah gitu. Nah sehingga kita enggak ingat tuh larangan-larangan Allah dibujuk sama setan. Nah sehingga kita berbuat apa yang diinginin oleh setan tuh gitu. Nah inilah jihad nih kata Sayyidina Ali. Jadi dengan 4 macam ini tegaklah kita punya agama kita punya keyakinan, adil, sabar dan jihad itu 4 macam ini kita nah itu gitu. Nah intaha selesai itu penafsiran hukama wahu hudud dunya. Dan yang berikutnya lagi sifat yang bagus yaitu apa? Benci terhadap dunia itu benci jadi enggak hubu
kan kita nggak dikasih kubudu. Kalau kubudunnya ya nggak boleh. Kenapa kubudunnya? Nabi kata raksukuli hati atin, ya cinta kepada dunia itu adalah sumber ya perbuatan maksiat gitu. Nanya kita disuruh bugdu. Bugdu tuh artinya nggak sayang gitu ya. Nah ya bukannya sama sekali kita harus apa tuh harus benci sama dunia, enggak ya. Jadi yang lebihnya yang nggak dikasih tuh ya jangan kita sayangin. Nah di sini dikatakan tuh wahia mazada alal hajati syar'iyyah, yang dikatakan kita harus tuh ya bugdu benci nggak senang sama dunia kalau lebih daripada hajat syara ya kebutuhan kita. Jadi kalau memang tuh kita butuh itu jangan kita benci ya, malah kita cari ya. Allah kan perintahkan kita ya suruh tuh ya gitu ya, walatan sanasi baka mina dunia tuh kata Allah, walatan sa kata Allah tuh jangan lupa ya bagian-bagian kamu dari dunia ya. Kita di dunia nih mesti punya dunia, kita hidup di dunia kan punya dunia ya. Nabi kata dunia madra'atul akhirat, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Nah jadi kita bukannya disuruh tuh wah nggak perlu di dunia, enggak ya perlu gitu ya. Teman kita ya kudu bisa ngaturnya gitu ya. Jadi kalau emang itu udah lebih, nah itu jangan kita pegangin aja. Nah jadi kita apa tuh ya, nah kita keluarin, kita apa berikan pada orang lain. Nah itu tuh namanya ya nggak sayang gitu ya. Nah ya karena kita apa tuh itu ya itu ya jangan di apa tuh ya orang kata beli dunia kita nggak punya apa. Allah suruh tuh perintahin kita tuh walatansa nasibaka minan dunia, jangan kamu ya lupa bagian kamu sama dunia. Berarti kita masih ya perlu, kita hidup di dunia perlu dunia gitu. Nah ya Nabi seruin madra'atul akhirat ya, dunia ini adalah ladang akhirat buat cari keuntungan kita di akhirat ya. Kan dengan adanya dunia kita bisa jadi dapat ya keuntungan ya, dapat ya keberkahan kelebihan ya dari harta dunia ini gitu ya. No, ya. Jadi di sini dikatakan yang dikatakan bugdu dunia ini adalah apa? Yaitu mazada alal hajati syar'iyyah, yaitu yang lebih dari kebutuhan syara ya. Kebutuhan kita agama kita dibutuhkan ya, kita buat makan, buat minum kan perlu tuh ya. Kayak kita puasa sini kan gitu, kita puasa nah perlu buat buka, buat sahur. Nah ya, nah itu kan perlu gitu. Nah ya, nah itu siapa gitu ya. Nah tinggal kita, kebutuhan kita itu siapa gitu ya, banyak apa sedikit ya. Nah kalau kita perlu ya banyak ya perlu ya, nah gunain itu ya. Kita perlu nih berbuka dengan makanan-makanan yang ya bergizi, yang apa, yang 4 sehat 5 sempurna. Nah cari tuh kita punya tuh dunia ada, nah gunain gitu ya, jangan nggak digunain. Itu kan akhirat, itu kan akhirat bukannya dunia itu ya. Karena kita perlu buat apa tuh ya, buat sebagai apa penguat kita tuh ya di dalam ibadat. Nah kita perlu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah ya ada tuh kebetulan sama kita, nah gunain, jangan dibuang, jangan di gitu udah dah ya makan yang ini aja gitu. Nah, jangan ada tuh gitu tuh ya, namanya tuh ya buat akhirat. Kita makan seperti itu ya ada nilai pahala ya, pahala ibadat. Kita makan buat sahur ya, buat buka kan gitu ya. Sahur Nabi suruh kita saharu fa'in nabi suhuri ya barokatan. Nabi kata nyaurlah kamu karena makanan sahur itu, suhur tuh makanan sahur ya, makanan sahur itu berkah ya. Kita disuruh kalau puasa tuh nyaur, jangan nggak nyaur aku kuat nggak nyaur, nggak, jangan. Nah, Nabi kan suruh tasahar, nyaur kamu walau bijur atimain, sekalipun dengan seteguk air gitu ya. Kali kita ini udah kenyang habis makan apa tuh ya, habis berbuka kan perut belum hituan apa ya, belum kosong masih kenyang, udah dah nggak kayak nyaur, jangan ya. Nabi suruh tuh sekalipun bijur atimain ya, sekalipun dengan seteguk air udah nyaur ya. Karena as-suhur tuh makanan sahur
ya. Ini namanya itu saharu fa inna fis suhuri barokatan, ya. Makanan sahur itu berkah. Ya makan kita mau banyak dikit terserah kebutuhan kita tuh gitu. Nah itulah yang dinamakan dunia gitu ya. Nah itu buat mazraatul akhirat ya. Jadi kita makan tuh sahur yang bergizi yang enak gitu ya. Nah itu dunia ya, jangan dibuang, jangan ditinggal gitu ya, gunain. Nah kalau lebih dari itu, nah baru kita keluarin. Kita benci dah tuh lebihnya, kita nggak kantongin aja gitu ya. Lebih tuh ya makanan yang kita apa, nah salurin gitu ya, kasih tuh orang-orang yang butuh gitu. Nah kalau kita masih butuh ya buat kita dulu gitu ya. Ya yang dikatakan al kamil yuqaddimu nafsahu, orang yang sempurna ya, akalnya tuh yaitu selalu utamakan dirinya. Jadi dipikirin tuh buat dirinya gimana. Nah kalau udah dirinya cukup, nah baru dikeluarin ya. Kalau enggak, nah buat dirinya dulu gitu ya. Karena buat nunjang ya ibadat kita tuh yang namanya kita mazraatul akhirah ya. Jadi dengan ya makanan-makanan kita makan tuh, nah itu buat nunjang akhirat kita ya, ibadah kita tuh ya. Nah itu jangan dibenci tuh. Di sini dikatakan yang harus kita benci tuh, nah itu kalau lebih katanya gitu ya. Nah ya bukti tuh tadi kaza fil ihyai, begitulah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, innallaha azza wa jalla ja'ala dunya salasata ajza'in. Kata Ibnu Abbas, sungguhnya Allah jadikan dunia ini 3 bagian. Ya, juz'un minha lil mukmin. Sebagian Allah jadikan tuh dunia ini buat kita nih orang mukmin. Ya, kita gunain buat ibadah ya. Nah ya buat ketenangan kita di dunia dan di akhirat nih, satu gitu Allah bikinin ya dunia. Nah yang kedua Allah jadikan dunia ini ya gitu juz'un lil munafiki, yaitu sebagian buat orang munafik gitu ya, orang munafik ya, bukan orang mukmin. Nah ya, nah wal juz'ul ya, dan satu bagian lagi Allah jadikan lil kafiri, buat orang kafir gitu ya. Jadi dunia ini Allah bikin bagi 3, buat orang mukmin, orang munafik dan orang kafir. Nah tinggal kita, kalau kita nih orang mukmin, apa yang harus kita gunakan tuh dari dunia yang Allah kasih buat kita. Nah di sini dikatakan ya, fal mukmin yatazawwadu. Kalau orang mukmin tuh Allah kasih dunia itu digunakan buat tazawud, buat bekal akhirat. Itu ya, kita dikasih nih ya, dunia kita nih banyak apa gitu. Nah hanya kita buat apa? Ya kumpulin di sana ya, buat akhirat tuh ya, buat bekal kita. Itu orang mukmin, karena pikirannya kalau orang mukmin tuh beramal ya, ibadah. Orang mukmin pikirannya kan gitu. Nah ya, jadi itu Allah kasih betulan kita nih ya, dunia kita nih banyak ya, punya harta, punya apa semua gitu. Nah kita gunain dah ya buat ya akhirat tuh orang mukmin katanya. Wal munafiku, kalau orang munafik itu punya dunia buat apaan? Litazayuni ya, buat berhias ya, buat nyakepin dirinya gitu kan ya, buat beli pakaian, buat beli apa, buat rumah, buat apa semua orang munafik ya, yang dipikirin di dunia nih ya, dia pikirin akhirat ya. Orang munafik ya pikirin dunia, buat apa tuh dapat pujian. Kan orang munafik kan begitu sifatnya gitu. Iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas gitu ya. Nah itu dia selalu tuh berbuat riya ya, untuk menampakkan ya ke apa ya, kemampuan dia, kekuasaan dia tuh kepada orang tuh orang munafik. Nah jadi kalau orang munafik tuh punya duit, punya apa gitu, punya harta yang banyak, itu buat ya perhiasan dirinya ya, buat jadi cakep, buat apa ya, pikirin gitu ya, buat make up, buat apa macam-macam dah pakaian gitu kan gitu ya. Nah itu ya, itu orang munafik.
Nah, kalau orang kafir buat apaan? Wal kafiru yatamatta. Ya, kalau orang kafir punya duit, punya harta tuh dunia Allah kasih buat senang-senang dia. Itu orang kafir. Ya, orang kafir dia punya duit kan buat apa? Jalan-jalan. Gitu. Ya, ini Allah ingetin pada kita, wala tuh ya, wala taburrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tuh. Ya, Nabi yang di Quran, wala taburrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu ketarik, tertipu, ya, tergiur dengan bolak-baliknya tuh orang kafir ke negara. Kan gitu. Ya, orang kafir banyak duitnya Allah kasih gitu, ya. Nah, ya dia mau makan nih, kemana? Pergi ke Singapura sono. Itu, ya, mau makan. Itu, ya. Tadi mau mandi, pergi lagi sono ke Amerika, gitu. Ya, ke Eropa. Itu, ya. Enak aja tuh dia tuh kan. Ya, gampang aja gitu. Orang kafir kan, balik tadi pulang lagi kemari. Kan gitu, ya. Atau dari dia sono main jalanan kemari Indonesia. Nah, ntar habis itu ya naik lagi pulang mudah mandir aja, ya. Itu buru-buru ke situ pasar Minggu aja susah. Gitu, ya. Itu tak bisa jauh-jauh, pasar Minggu aja susah. Naik ojek ya pulang pergi udah 40.000 aja. Hanya dia 50.000. Tinggal 10.000 beli kangkung. Itu capek ya. Aduh, kita gimana yang jauh-jauh. Nah, itu orang kafir bedanya. Orang kafir tuh Allah kasih tuh rezekinya banyak itu. Ya Allah ingetin sama kita, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tergiur, ya, ketarik lihat tuh pengen gitu. Orang kafir dan uang dia jalan suruh dimakan, jalan sono. Ini bilang lagi lari ke sono, pengen ini jalan lagi gitu. Enak kayak itu duitnya habis-habis gitu, ya. Nah, ini kata Allah kul mata'un qalil, ya. Kata Allah, katakan olehmu ya Muhammad, itu mata'un qalil, itu kesenangan yang sementara, ya. Sedikit bolak-balik ke sono, habis itu dimati udah kan. Nah, ya, selesai dia tuh, ya. Nah, inilah itulah Allah kasih katanya tuh nih, ya, dunia ini Allah bikinin buat 3 orang nih, ada orang mukmin, orang munafik, ya. Nah, orang kafir. Ya, nah ya mudah-mudahan kita dapat yang satu nih, orang mukmin, ya. Karena mukmin tuh Allah kasih kita duit harta banyak tuh, itu buat tazawud, ya, buat bekal kita tuh, ya, di akhirat, buat bekal ibadat kita, ya. Karena Allah suruh tuh, ya, pergi haji aja Allah suruh pakai duit kan, gitu. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, kata Allah kan dalam haji itu, tazawwadu, berbekallah kamu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu yang nguatin kamu. Takwa di sini bukan takwa iman nih, takwa ya yang nguatin badan kita. Kenapa? Haji itu adalah kerjaan badaniyah, ya, yang harus banyak bergerak. Kan gitu. Ya, kita kalau pergi haji itu Allah suruh bawa bekal, ya, jangan pasrah aja. Ya, ini penting sampai dah. Kalau udah sampai gimana aja, jangan begitu. Ya, nggak boleh. Ya, nah gitu. Ya kalau ada duit buat pergi haji, perginya doangan, pulangnya kagak. Ya, belum wajib belum. Hah? Belum wajib. Ya, belum. Ayo perginya doangan, ntar pulangnya ngapain? Berenang. Ya, di sana mau ngapain ntar? Mau minta-minta. Ya, nggak boleh. Ya, Allah suruh tazawwadu. Ya, berbekal. Lain namanya jadi takwa. Sebaik-baik bekal itu yang nguatin kita tuh. Takwa di sini takwa badanian nih zahir, ya, yang buat kita makan, kita persiapan di sono, ya, baik kita kuat tuh sono gitu, ya. Nah itulah ya Allah suruh gitu. Nah kita ibadat itu juga kan, ya, ayat kemarin kan Allah suruh kulu minat thayyibati wa malu sholihah tuh, ya. Allah selalu pikirin kita tuh, ya, gitu. Kita mau ibadat tuh biar kuat. Allah suruh kan kulu minat thayyibat, makan yang enak-enak. Habis itu baru kita malu sholihah. Ya, makan berbuka yang enak. Habis makan berbuka yang enak kan baru sembahyang tarawih. Ya, gitu kita makan kan? Kita makan yang enak, kita berbuka datu yang enak-enak. Nah, kita sembahyang tarawih kan kuat jadinya. Ya, duduk baca sembahyang datu
jam 10 buka makan enak kan, banyak gizinya, duduk, nah ya dari habis Isya, nah terus satu ya kan gitu ya, kita baca Quran apa gitu kan, kalau kita banyak gizinya kan nggak semutan Cep ya. Iya, kalau banyak gizinya nggak semutan. Iya, coba kalau nggak banyak gizinya udah semutan mulu, tukar lagi, ya, pindahin lagi kakinya, ya, semutan lagi, pindah lagi semutnya, akhirnya pulang jalan. Itu coba kalau banyak gizinya, ya, kan gitu, nggak bakal semutan, diduduk lama gitu, ya, nah diduduk dizikir, dibaca ngapa gitu, kagak ada semut, gitu. Nah coba kalau nggak ada gizinya, ya. Semutan mulu, ya, pindahin sono, pindahin sini, ya, tuh, ya, Allah suruh kulu minat thayyibat wa malu sholihah, tuh, makan, ya, gitu, baru beramal, soleh gitu, ya, ibadat dah mantap, ya, orang ahli supat tuh, irian sama orang-orang kaya kan begitu, ya, orang supat tuh dulu kan gitu, yang ada hadis tuh, zahaba al-dusur bil ujur, kan gitu, ya, itu dalam hadis kan, ya hadisnya arba'in tuh. Ya, sahabat ahli dusur berujur, orang-orang kaya ya Rasulullah enak banget, dia pergi jalan bawa paklet yang banyak. Kami di sini duduk aja, ya mau sedekah kalau punya duit, kan gitu, ya gitu kan, ya orang-orang supat tuh, kan gitu, ya kan gitu dibilang sama Rasulullah, ya nyata sedekahku tuh, dia bisa sedekah punya duit orang kaya kan, kan gitu, nah dia orang supa nggak punya duit kan. Ya duduk aja. Akhirnya Nabi bilang apa? Dah kamu emang gak punya duit, nih saya ajarin sama baca dah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Kan gitu. Ya Nabi ajarin tuh orang Subah nih baca. Ya sama. Nanti sama orang kaya tuh dia bisa sedekah apa. Nah kamu ini gitu baca nih. Ya gitu. Nah udah kan baca baca. Nah orang kaya lihat itu. Ya orang kaya lihat tuh orang Subah. Dia ditanya, lu diajarin apaan sama Nabi? Ya, gue diajarin bacanya nih, kalau gue bacanya, ya sama, saya lu punya duit, gue sedekah, gue gak punya duit, jadi suruh bacain sama Nabi, bacanya nih, Subhanallah, walhamdulillah, wala gitu. Nah orang kaya didengar begitu, lah gue juga mau, masuk aja, tambah lagi. Iya, kan gitu. Nah akhirnya kan apa? Dikerjain tuh orang kaya, gitu. Nah dikerjain orang kaya, nah duduknya kan mantap. Nah ini lah, ya duduknya mantap dia. Nah orang gizinya banyak duduk ini, ya orang supa baca 100 dia bisa mungkin baca 1000. Nah ini dia duduk Subhanallah, 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 enak dia. Gitu, ya nggak semutan, nggak pegel, kan gitu. Nah orang apa? Ya orang supa, ya makan juga belum, nyaur kagak, kan gitu. Ya gitu dibaca Subhanallah, Subhanallah baru baca 100 sudah, aduh, ya perutnya keroncongan. Nah gitu, akhirnya ngadu lagi, ya orang supa tuh, ya Rasulullah, ya tuh dikerjain orang kaya. Gitu, itu orang lain kerjain juga, gitu, ya. Apa kata Rasulullah? Itulah, ya. Zalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah, ya. Kamu nggak bisa nyusul lah, ya. Ngelawan orang kaya itu, ya. Nah, itu ya. Jadi Nabi suruh kita biar ya mantep tuh, ya, biar punya rezeki tuh. Jadi gunain lah buat apa? Ya, buat ibadat gitu. Perlu tuh, ya, di dalam apa? Ya, dalam ibadat tuh yang namanya dunia gitu, ya. Ya Allah di dalam Quran kan ingetin kita gitu kan, kulu minat thayyibat wa malu sholihah gitu, makan yang enak baru beramal soleh tuh, ya, biar mantep gitu tuh, ya. Itu yang namakan, ya, yang dikatakan bugdud dunia tuh begitu, bukannya apa, ya, bukannya kita nggak punya sama sekali, bukan. Ya, di dalam kitab Kifayatul Adya dikatakan tuh orang zuhud itu adalah orang yang, ya, zuhdu itu fakdu ala qatika lubika bil mal. Orang yang namanya orang zuhud itu orang yang hatinya nggak keikat sama harta. La fakdul mali taku akala. Bukan yang namanya orang zuhud itu yang nggak punya duit. Ya, yang nggak punya duit orang zuhud itu bukan orang zuhud, orang susah. Kalau yang punya duit bukan orang zuhud, orang susah. Kalau yang zuhud tuh orang
ya punya duit, cuman dia hatinya nggak keikat sama duit gitu. Dia punya duit nih, ada orang butuh, orang apa, ya setelah ada kelebihan buat dirinya, ya dikasih gitu kan, ya dikeluarin, diberikan gitu, ya bukan orang susah juga mau, ya mau ngasih, mau membantuin gitu, ya itu yang dikatakan fakdu ala qatikal wika bil mal tuh ya, orang zuhud tuh, nah gitu ya. Nah itu ya apa tuh bukdut dunia tuh ya, jadi Allah bikin tuh gitu 3 tuh. Wal kafir yatamata kaza fi suluki ila malikil muluk, begitulah yang dijelaskan dalam kitab ya suluk fi ila malikil muluk. Wa qala Hamadani, ya berkata Imam Al-Hamadani bin Nubzati di dalam kitab Nubzahnya, wa junuduha asaratun, ya gitu tentaranya nih ya. Nah ya apa tuh dunia nih itu ada 10 ya gitu. Dunia nih punya anak buah gitu ya, anak buah tuh ya, dunia ada 10. Mana? Wahia ariyaku, pertama riyah gitu ya, tuh dunia tuh gitu ya. Kalau kita punya punya dunia ya, nah itu biasanya kita dihiasin dengan dunia tuh ya, anak buahnya dunia itu ya ria ya, supaya tuh orang lihat gitu nih, wah ya orang kaya, orang banyak punya duit kan gitu ya, atau ria tuh. Nah wal fawahis yang kedua, fawahis yaitu perbuatan yang dosa maksiat gitu ya. Biasanya orang kalau banyak punya duit kan gitu, dia jalan sono jalan sini kan gitu. Itu memang udah paketan nih. Iya udah paketan udah. Ya, kalau punya duit gitu dah. Ya, nah gitu kan. Nah, fawahis tuh, fahisah ya, gitu. Nah, waria wal fawahis. Nah, terus yang ketiga wal bator. Ya, bator tuh sombong. Enggak gitu. Orang punya duit kan begitu kan? Sok. Iya sok dah kalau gitu deh. Sok gitu ya. Nah, itu termasuk tuh orang yang punya dunia tuh gitu. Ya, sok dah dia lain dah, ya. Ya, batuk juga lain udah. Ya, kan batuknya orang kaya sama batuknya orang miskin kan lain. Ya, lain lah. Ulatnya lain. Iya. Ya, jalannya aja kan beda. Ya. Oh, ya, tahuan lo dia. Ya, orang kaya orang miskin gitu, ya. Tuh, ya. Nah, wal bator tuh, walahu, ya. Nah ini tuh ya, anak buahnya tuh dunia itu biasa lahun, ya buatan lalai itu, ya yang nggak ada nilai apa, cuman sekedar capek-capek udah jalan sono jalan sini main sono, ya begitu capek udah kayak anak-anak main habis tuh habis main kan di kecapean ya, ini udah gitu, ya. Tuh lahun tuh, lahun walaibun tuh sama, ya lahun walakbu main. Tuh ya, dunia lahun walaibun, dunia ini laksana lahun dan laibun permainan. Ya, kita kan gitu sama dunia nih. Dunia kita rebut-rebut lari sono, udah begitu udah apa dah? Habis itu. Ya udah capek kan? Capek udah nggak ada apa-apanya. Ya, begitu kita mulai rebut jalan sono, jalan sini, ribut sono, ribut sini. Nah, mati kita, begitu kita mati apaan? Ya, nggak ada apa-apa kan? Iya, nggak ada apaan. Tuh ya. Tuh ya, dunia itu lakun lahibun wazur ya, dan juga zur perbuatan tuh dusta, bohong apa gitu ya. Nah, itu orang yang punya duit kan gitu ya. Nah, wal buhtan ya, dan ya sifat berikutnya lagi anak buah nih dunia ini buhtan. Buhtan tuh tuduhan-tuduhan ya, nuduh-nuduh dah ya gitu ya. Nah, wal qasu ya, menipu ya gitu ya. Orang punya duit kan gitu, banyak kan gitu kan, bohongin sono doain sini ya, berani ya gitu ya. Wal bugdu ya, dan benci tuh ya di sifatnya ya, nggak demen tuh sama orang miskin. Ya, kan orang kaya kan gitu, orang banyak punya duit nggak demen orang miskin kan ya, takut ketularan. Ya, takut ketularan dia orang miskin, yoga jauh gitu ya. Wal bugdu tuh wa takhlis fi hifzi syariah ya, dan campur aduk tuh muhalatoh ya dalam ya menjaga syariat.
orang kaya, orang yang punya duit kan gitu aja ya. Nah biasanya dia apa tuh ya, kerjaannya yang seenaknya dia aja kan gitu ya. Nah nggak apa tuh ya, nggak lurus ya di dalam ya melaksanakan tuh ibadat apa semua gitu tuh ya. Tuh ya, taklis tuh inilah termasuk daripada ya anak buah ya dunia nih gitu ya. Anak buah dunia tuh 10 macam sini katanya, yaitu riya, bawakis, buat keji, baton, sombong, lakun, lalaibun ya, lalai dan main-main, azur ya, buhtan ya, wal wasu ya, nuduh, wal bugdu, benci, wat taklid tuh ya. Nah ya, campur aduk dah bebas tuh gitu. Nah itu ya bisa ya. Wa ada waktu nafsi, dan musuhin hawa nafsu nih gitu ya. Nah itu sifat yang baik ya, yang ada di hati kita tuh. Kita jangan ngikutin hawa nafsu ya, karena ngikutin hawa nafsu tuh bakal jadi ya rusak ya, bakal jadi kita ya nggak benar gitu ya, ngikutin hawa nafsu gitu ya. Gitu ya, kita disuruh wanahan nafsa tuh ya, anil hawa, yaitu jauhin ya, jaga diri kita daripada hawa nafsu gitu ya. Jangan ya ngikutin ya, itu termasuk dalam hadis sunnah Nabi kata tuh salah sun minal muhlikat tuh, suhun muta ya, wa ijabul mar'i binafsi, nah ya, wa tibaul hawa ya. Yang ketiga tuh ngikutin hawa nafsu, karena ngikutin hawa nafsu ini ya akhirnya tuh jadi nggak benar ya kalau kita selalu ngikutin. Itu yang ya dalam hikayat yang diceritakan oleh ya Imam apa tuh Junaid al-Baghdadi tuh ya, yang waktu Imam Junaid Baghdadi itu lewat satu jalan ya, ada pohonan tuh ya yang berbuah. Nah pohonan ngomong ya sama apa tuh sama Imam Junaid ya Baghdadi, dibilang, "Hei Junaid kun misli, hei Junaid jadilah kamu kayak saya nih, kayak gue nih gini loh ya gitu." Nah kata Imam Junaid, kenapa kayak lo, lihat gue nih ya gini apa, yarmu nani bil apa tuh bil ahjar wa arwi nahu bil asmar. Orang timpukin saya pakai batu, saya timpuk dia pakai buahan. Tuh baik kan, artinya orang berbuat tuh buruk kepada kita, buat jahat pada kita balasnya dengan yang baik gitu ya, maksudnya gitu kan gitu. Nah kata Imam Junaid ya bagus, memang begitu. Kita orang katain, orang ngapain ya, kita doain ya, kita kan cakep tuh ya, cakep kan kita apa gitu. Nah ya kemudian Imam Junaid aja ya, kenapa kalau kamu udah baik begitu, udah cakep begitu, kok akhirnya kamu dibakar ya, kan punah tuh ya gitu ya, punah deh kayak gitu, punah dah gitu ya. Nah kalau udah kering diapain tuh, bakar kan, ditabunin gitu ya. Kenapa begitu, udah baik banget begitu kok masih ya bakal dibakar. Nah ya apa jawab punah itu, karena saya ini itibaul hawa, karena saya ngikutin angin, ngikutin udara hawa tuh ya, angin ngilir, angin mudik ya, gimana tuh ya. Hanya kita nggak dikasih tuh itibaul hawa, jangan ngikutin ya. Allah ingetin kita wanahan nafsa anil hawa tuh ya. Nah di sini kita disuruh benci tuh, wa ada waktu nafsi wi ayyukhalifaha ya, wayaksiha, yaitu kita harus menyalahi, melawan daripada hawa nafsu gitu ya. Wa yukhalifuha wa yuksiha, dan memaksiatkan. Wa yunsibuha ilal khiyanah, dan kita menganggap hawa nafsu itu adalah khianat, nggak benar ya. Meskipun dia tuh ya awalnya tuh bagus ya, tapi nanti akhirnya ya diperosokin gitu ya. Nah ya di apa tuh ya, dijatuhin kan gitu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kan gitu ya, kita ibadat ngikutin hawa nafsu, awalnya cakep, ntar di akhirnya diapain ya. Nah ya dijatuhin gitu kan. Awalnya kita disuruh ayo biar rajin apa semua. Nah begitu udah nyampe di akhir, udah sedang kita lagi enaknya, dijatuhin sama hawa nafsu. Nah ya dibisikin lagi, lu udah cakep, udah bagus nih ibadat ya, nah tunjukin kepada orang tuh ya, biar orang pada ngikutin, pada tahu tuh gitu. Ini pelosokin gitu tuh ya. Nah ya
tuh ya, hawa nafsu tuh ya, gitu khianat tuh. Wa kadzal hawa ya, begitu juga hawa tuh. Jadi nafsu hawa ya, hawa nafsu kalau kita gabungin tuh ya jadi satu. Ada hawa nafsu gitu ya. Nah, Qala al-Hamadani, berkata Imam al-Hamadani ini, wa junuduha asyaratun. Anak buahnya nih hawa nafsu ada 10. Oh, tadi dunia tuh ya 10, padahal hawa nafsu 10 lagi, banyak banget. Nah gitu ya. Nah ya 10 nih. Apa tuh? Ya gitu. Ya anak buah hawa nafsu nih, wahia yaitu al-khirsu, iris, serakah. Ya gitu ya, sifat iris ya, lawanan dari ya qanaah. Ya gitu, qanaah ya. Nah itu iris, tomak sama gitu ya. Nah itu ya serakah ya gitu tuh ya sifatnya. Kalau hawa nafsu tuh maunya gitu iris ya. Nah kalau bisa buat dia aja, jangan buat orang gitu ya. Tuh hawa nafsu maunya kan gitu kita kan. Kalau kita ngikutin hawa nafsu ya kita makan aja kan gitu ya. Apalagi yang enak ya, itu ogah bagi orang kan ya, makan yang enak gitu ya. Nah hawa nafsu kita gimana? Jangan bagi orang enak ya, kan gitu buat kita tuh kan iris ya. Nah tuh ya, nah tuh hawa nafsu tuh iris. Wasyahwat dan hawa nafsu, nafsu tuh syahwat ya. Nah itu ya, nafsu tuh. Wasuhu pelit ya gitu ya. Nah ya syukur mutok ya, pelit ya, lebih di atas daripada bukhul ya. Bukhlun tuh pelit juga ya. Nah syukur dia lebihan gitu. Kalau syukur nih orang mau berbuat baik itu yang gak kasih gitu ya, itu yang gak kasih, itu syukur namanya gitu ya. Nah, ini mau berbuat baik nih ya, kita yang ngomelin nggak kasih. Lu sedekah mulu kapan mau kaya kayak gitu ya. Nah ya tuh ya, tuh sukun nanya gitu. Ini yang kata sukun mutak tuh. Warubah ya gitu. Rubah tuh cinta dengan apa, demen aja udah. Nah, nafsu tuh sifatnya kan gitu, senang gitu ya. Warzaigu ya, zaigun ya, zaigun itu artinya selalu menyimpang, menyalahin jalan yang lurus ya, jalannya ya. Nah itu hawa nafsu tuh. Wal qaswah, keras hati ya, gitu hawa nafsu tuh ya. Kalau kita punya hawa nafsu tuh kita ikutin hawa nafsu ya, kan gitu. Orang nasehatin, orang bilangin kagak dengerin ya, qaswah gitu ya gitu. Wasu'ul khuluqi ya, si apa tuh ya, anak buah dari hawa nafsu itu buruk akhlaknya. Nah ya, punya akhlak tuh jelek, nggak cakep gitu ya. Nah ya, su'ul khuluq wal amal, dan cita-citanya, inginannya tuh tinggi, ya udah ya, karena punya hawa nafsu, dia ngikutin hawa nafsu, pengen ini pengen itu. Lau yu'ammaru alfa sana ya gitu, dia pengennya kalau punya umur 1000 tahun gitu. Wa ma huwa bimuzahzihi ya benar ya gitu. Nah tuh ya, nah tuh ya gitu. Waktu ya di atas ya, nah, ya tuh qulub wal amal wa toma ya, dan toma tuh ya, toma lawan qanaah gitu ya, sama mengiris gitu ya, selalu ya mengharapkan. Toma tuh selalu mengharapkan pemberian orang, itu namanya toma gitu ya. Itu toma tuh orang yang toma gitu, selalu ngarepin ya pemberian orang ya, ntar orang kasih, orang bagi kan gitu tuh ya. Nah itu toma nggak boleh. Atau juga termasuk toma tuh ya, katanya kalau kita beli ya di tempat yang kita kenal dengan harapan siapa tahu ya, murahin ya, itu toma masuk gitu. Kita mau belanja nih di warung siapa si A yang kita kenal ya, datang ke sono ya, berapa duit 10.000 ya, tinggal apa dong menurut dia 8.000 aja ya kan gitu ya. Ada harapan tuh, siapa tahu ya kan, bisa jadi aturan 10.000 bisa jadi ya 5.000 atau berapa tuh, ada harapan. Itu masih toma masuk ya, harapan situ ya.
Ya kalau ada harapan ke situ. Iya, kalau punya harapan gitu, kalau enggak sih nggak apa-apa. Ya kita belanja nih, ya tempat yang kita kenal gitu, tapi kita nggak punya apa tuh, ya nggak punya harapan tuh supaya nanti dimurahin, ya dituin gitu ya, dikurangin, atau juga dapat hadiah, dapat apa gitu. Nah itu tomat namanya, gitu, ya, yang itu nggak boleh gitu, ya, yang gitu, ya. Nah kita sih nggak aja yang gitu. Supaya diutangin. Hah? Supaya diutangin. Nah, iya lah, nggak ditangin ya, pokoknya diringanin dah, ya antara hadiahnya antara ya yang harga normalnya itu ya jadi karena kita nih yang belanja yang apa kan gitu, ya, nah jadi dikurangin dah. Itu tomat masuknya, itu kalau punya harapan, kecuali kalau nggak punya harapan seperti itu kita belanja aja, nah ya dikasih tuh dipotong, diinin gitu, nah itu nggak termasuk gitu. Kalau nawar kan? Hah? Kalau nawar termasuk. Oh nawar sih nggak apa-apa, jual beli sih nawar nggak apa-apa. Enggak termasuk tomat. Hah? Enggak termasuk tomat. Enggak masuk tomat, enggak. Kalau nawar sih namanya orang ya jual beli biasa. Yes. Iya, nggak apa-apa. Gitu namanya kita kenal nggak kenal, ya nawar. Kalau nawar sih nggak tahu tomat, ini enggak kita tahu gitu. Tapi dari rumah kita udah ada harapan, ya gitu. Ya jangan-jangan atau apa gitu, kita sama tahu kan gitu ya. Ya, nah itu ya itu tomat. Wal kasal ya dan juga ya anak buah daripada hawa nafsu ini yaitu malas, ya malas ya, karena malas termasuk umur khaba'is gitu ya. Nah ya malas nih ya, nah ya kerjaan yang buruk yang nggak bagus malas ya. Ini Nabi selalu doa tuh minal ajzi wal kasal, jangan jadi orang yang lemah dan malas. Ya, itu Habib Abdullah Al-Haddad tuh ya di dalam ya di salah mawanahnya. Nah itu kasal itu termasuk umur khaba'is gitu ya. Nah subar orang udah males kan repot udah ya, ini segan gitu ya. Nah males tuh ya, ini jangan dipiara ya. Nabi ajarin doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukul kan gitu ya. Nah ya, nah itu ya jangan sampai ada sifat malas. Wa ammal hawa fajunuduhu asyaratun tuh ya, tadi nafsu tuh. Nah sekarang hawa jadi digabungin jadi hawa nafsu. Nah sekarang hawa aja dipunya anak buahnya itu juga ada 10. Jadi kalau digabungin jadi 20. Hawa nafsu nih ya. Nah wahia apa yaitu ya hawa nafsu nih, wahiyal hasadu yaitu hasud. Ya, kalau nafsu kan gitu, hawa nih, ya hasud, nggak senang kalau orang banyak punya rezeki gitu, ya hasud, watabajur, ya dan sombong, ya jabur, ya sombong tuh merasa gede dia, orang yang hasud gitu, ya, wal ujub, gitu, ya sifat ujub merasa benar sendiri dia, gitu, bangga ada dirinya. Wal kibir sama tuh tabajur dan kibir ya gitu ya. Wal ghillu ya ghil dendam ya gede wala tajal fi qulubina ghillan tuh ya gitu. Wal makruh ya nipu ya makar gitu. Wal waswasatu waswas tuh ya gitu, selalu buat bisikan-bisikan yang nggak bagus hawa nafsu tuh gitu ya. Wa muhalafatu fi amrin, selalu menyalahi perintah hawa nafsu ya, diperintahin ya suruh sholat suruh apa ya segan malas gitu ya, tuh nafsu tuh ya. Muhalafatul amri ya. Nah wasu uzon wal jidal yaitu buruk sangka ya dan selalu mujadalah ya, selalu bertengkar ya, keinginan hawa nafsu gitu ya. Ada orang yang nyalain, nah dilawan tuh gitu ya, berdebat gitu ya. Nah intaha itulah ya, nah sifat-sifat yang jelek tuh ya pada hawa nafsu. Wa syaitan, dan benci juga kita kepada setan nih ya, jangan jadi teman gitu ya. Bi alla yuti'a ya, nah ya bi alla yuti'a amrahu wa nahyahu, jangan kita ikutin taatin perintah setan dan larangannya
gitu ya. Nah, setan perintahin kita jangan ikutin, setan larang juga jangan kita ikutin gitu ya. Karena perintah setan tuh belum tentu nggak bakal benar ya, larangannya juga nggak bakal benar gitu ya. Nah, ini kita jauhin tuh. Qala al-Hamadani, berkata Imam al-Hamadani, wa junudu iblis asaratun, anak buahnya iblis ya, setan ya. Kalau setan tuh padahal sifat, tapi kita sering sebutnya setan ya, jarang iblis. Kalau yang ininya iblis ya, setan itu sifat gitu ya. Kayak kita Nabi Adam kan, nah itu kan ya, kita Nabi Adam. Nah kalau dia tuh ya itu iblis gitu ya, anak buahnya iblis itu ya. Nah, apa tuh ya, apa tuh jin ya, anak buahnya tuh ya iblis jin gitu. Sama juga kita anak buahnya apa, anaknya Nabi Adam ya, kita ini gitu ya teman ya. Sering yang kita sebutnya tuh ya setan gitu, padahal setan itu sifat gitu ya, sifat-sifatnya yang apa tuh mukhalafah, yang melawan gitu ya. Nah, di sini dikatakan tuh anak buahnya iblis ini 10 gitu ya. Nah, aman tuh iblis, wahiyah zulmu, berbuat zalim ya gitu ya. Kalau iblis tuh selalu zalim, berbuat ya nggak adil gitu ya. Wal khianatu, berkhianat ya, nggak percaya ya. Wal kufru ya, kekafiran gitu. Watar kukib jil amanah ya, anak buahnya iblis meninggalkan menjaga amanah. Orang kasih kepercayaan ya, hingga jaga gitu ya. Nah itu ya, enggak hifdzul amanah. Wan namimah, dan namimah tuh iblis ya, temannya tuh gitu dia bawa omongan tuh, yang namanya namimah tuh naklul kalam ya, mindahin omongan dari satu ke satu, diajlid pasar dengan tujuan supaya rusak ya. Jadi kalau lihat orang lagi keadaannya tuh di dekat ya, lagi bersahabat bagus, nah itu biasanya iblis masuk tuh begitu ya, bikin dah ya, dikejain tuh ya supaya dia bisa. Karena iblis gak demen tuh lihat orang akur ya, dia demennya lihat orang ya ribut berantem gitu ya, anak iblis ya. Nah gitu ya, lihatnya orang nih akur ngapa gitu, nah dibikin dah tuh sama iblis ya, macam-macam dah tuh ya, supaya jadi ribut gitu ya. Dia dibikin namimah tuh ya, ngomong sono ngomong sini ya, jelekin sono sini tuh gitu ya. Wan nifaq, dan munafik ya, di mulutnya doangan benar tapi hatinya enggak gitu ya. Wal khadi'ah ya, sama tuh nipu ya, khadi'ah sama memakat tuh ya. Wasaku fil wahidi, dan anak buahnya tuh iblis itu ragu ya tentang keesaan Allah ya. Wal ayat apa wasaku fi wahidil khalaqi ya, itu ragu dalam keesaan Allah tuh al-khalaq ya, pencipta. Wa mukhalafatu lima amara bihi dzul jalali wal ikram, yaitu ya anak buah iblis itu selalu ya menyalahi perintah Allah dzul jalali wal ikram tuh. Wa taqaqul an sunnatin nabi, dan iblis itu ya membikin tuh orang itu lupa ya, lalai dengan sunnah nabi itu ya. Tuh iblis kerjaannya ya, jadi kita tuh nggak ingat ya apa yang Rasulullah tuh ya sunahkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Nah itu kita nggak kerjain, itu dibikin sama iblis itu ya. Nah ya kita lagi puasa ya, dibikin kita lupa tuh ya, yang Rasulullah nggak kasih ya, jangan bohong, jangan namimah, jangan ghibah. Nah dibikin kita lupa kan gitu, kita lagi nggak ingat puasa, akhirnya kita ya ngomongin orang ya, akhirnya kita ngadu-ngadu sono kemari. Nah itu kan berarti kan anak buahnya iblis tuh ya, bikin jadi kita lupa tuh ya, nggak kasih gitu ya. Nah itu ya, tuh anak buahnya iblis tuh gitu ya. Nah itu ya, jangan kita ikutin tuh zona ya. Nah ya, ini atop dari atas nih, wabu bedot dunia gitu, wa ada watun nafsi ya gitu kan, wal hawa gitu. Nah itu ya sifat yang baik di hati kita jangan
kerjain nih gitu ya. Berarti ya jangan sampai ada di hati kita itu ya senang dengan ya hawa nafsu ya gitu. Nah terus lagi wa mahabbatullah wa rasuli ya, tanamin di hati kita itu cinta kepada Allah dan Rasul ya. Kita cinta tuh pada Allah, ini wajib gitu, kita cinta pada Allah dan Rasul gitu ya. Nah kalau kita nggak cinta sama Allah tuh kita murtad, kafir gitu ya. Mahabbah gitu ya. Nah qala Abdullah bin Mas'ud fi Bahjatin Nufus ya, berkata Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud di dalam kitab Bahjatun Nufus, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ya, ada 3 macam Nabi bilang nih ya, yang orang ini ada padanya itu dia bakal dapetin halawatul iman, iman yang lezat, yang enak gitu ya. Kalau dia ada nih ya 3 macam ini, berarti imannya tuh bagus, enak gitu. Mana tuh? Ya, ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama ya, bahwa Allah dan Rasulnya itu yang lebih dicintai daripada selain keduanya ya. Jadi kita tuh ya, Nabi bilang kalau kita punya tuh ya, nah ya kesenangan tuh cinta pada Allah dan Rasul melebihi dari yang lainnya, nah itu berarti kita akan dapatin halawatul iman ya. Iman kita tuh bakal kuat, bagus gitu ya. Nah itu ya, mimma siwa ya, selain dari keduanya. Berarti cinta kita sama Allah dan Rasul itu lebih tinggi dari cinta kita tuh mimma siwa, dari anak kita, orang tua kita, apa semua itu melebihi itu ya. Nah itu cinta tuh gitu ya. Nah yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi illallah azza wa jalla. Yang kedua, orang itu bisa dapetin halawatul iman, yaitu dengan apa? Cinta kepada seseorang ya, kita senang kepada seseorang itu la yuhibbuhu illallah azza wa jalla. Tidaklah dia cintanya karena Allah Ta'ala. Jadi kita senang sama orang karena ya Allah senang sama orang itu ya. Nah ya, bukannya karena sesuatu ya. Jadi kita nih kita senang gitu. Kenapa? Allah senang sama dia gitu ya. La yuhibbu illa ya illallah tuh ya. Tidaklah dia cintanya itu karena Allah tuh ya. Jadi karena Allah tuh cinta sama orang itu, nah jadi kita cinta, demen, senang sama orang itu gitu ya. Nah 2 tuh itu ya. Nah terus yang ketiganya gitu ya. Nah, ilallah wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyakzifa fil nari gitu ya. Nah, yang ketiganya bahwa dia itu makruh, artinya enggak senang kalau dia kembali kepada kekafiran, seperti dia enggak senangnya ya dimasukkan ke api, ya dilemparin ke api, ke neraka gitu ya. Jadi kita tuh ya aman yang namanya kekafiran udah segen banget gitu. Tapi juga kita disuruh masuk ke tabunan gitu, mau gak? Ya nggak bakal kita tidak mau. Nah begitu juga kekafiran, kita disuruh kekafiran nih, perbuatan maksiat disuruhin. Nah itu kita nggak bakal mau. Sama juga tuh ada ya, ada tabunan masuk ke situ, mau gak? Nggak bakal mau kita kan. Nah sama juga kemaksiatan gitu juga. Kita disuruh berbuat kemaksiatan, kekufuran gitu. Nah kita nggak bakal mau tuh. Nah itulah orang kalau punya sifat 3 macam ini, nah baru dia bisa merasain ke halawatul iman ya, kelezatan tuh iman. Nah kalau orang nggak bisa begini, imannya tuh nggak bakal goyang gitu ya. Itu selalu dia mubasyarah ya, selalu nempel ya di hati orang itu gitu ya. Nah itu ya gitu. Halawatul iman nih gitu ya. Ayat 2 beda.
Zohiru hadzal hadis, zohirnya hadis ini ya dulu menunjukkan ala annal iman ala qismaini. Ya, zohir hadis ini iman terbagi dua, bihalawatin wa bi ghairi halawatin. Ada iman yang lezat dan ada iman yang enggak lezat tuh. Nah, wa minhu qauluhu alaihi salam, ya, dan diantaranya ya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al imanu imanani. Kata Nabi, iman itu ada dua. Imanun la yadkhulu sahibahu ya gitu annara, ya. Iman ya pertama iman la yudkhiluhu sahibahun nar. Ya, iman pertama iman yang enggak akan masukin orang yang beriman itu ke neraka. Wa imanun la yadkhulu sahibuhu benar, dan iman yang enggak ngekelin tuh orang itu ya penari di neraka. Jadi iman yang orang itu enggak bakal masuk neraka, ada iman yang dapat orang itu masuk neraka tapi enggak kekal. Itu kata Nabi. Jadi ada iman dua nih, ada iman enggak bakal masuk neraka, ada iman yang masuk neraka tapi enggak kekal, bakal keluar. Gitu ya. Fal imanul ladzi la yadkhulu ya sahibuhun nara huwa maka nabil halawati. Iman yang tidak masuknya seseorang yang beriman itu ke neraka, yaitu maka nabil halawati, yaitu yang imannya itu halawah, ya, yang imannya itu benar-benar ya lezat manis gitu ya. Nah, wal imanul ladzi la yadkhul ya la yakhludu sahibuhu benar, iman yang enggak kekal orang yang beriman itu di neraka, wa huwa makana bi ghairi halawatin, yaitu iman yang enggak ada halawah. Jadi kalau kita punya iman enggak halawah, ya berarti masuk neraka tapi enggak kekal. Nah, kalau punya iman yang halawah, ya itu enggak bakal masuk neraka. Ini masuk yang mana saja? Yang satu kan nomor dua nih. Hah? Ini masuk yang nomor satu atau dua? Yang mana? Iya, masuk yang mana yang kita deh? Ya tinggal kita dah mikirnya. Kan gitu. Tadi kan disuruhnya bahwa Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari yang lainnya. Belum bisa. Iya. Nah itu bisa nggak gitu? Belum bisa. Ya. Nah kalau kita tuh ya seperti itu, nah baru dapetin halawatul iman. Gitu. Ya bahwa kita tuh senang tuh. Ya. Nah ya gitu, kita cinta sama Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, yang Allah larang, Rasul larang, itu benar-benar kita jalanin. Nah itu kan berarti kita cinta. Gitu ya. Nah kalau yang apa tuh, yang Allah perintahin masih kita ya segan apa, nah itu berarti belum jadi cinta. Gitu. Ya kan dalam hadis qudsi aja kan Allah bilang, kadzaba manid da'a bi mahabbati. Idza jana lailu nama ani. Gitu. Ini aja dah tuh kita kirim. Ya, gitu. Allah bilang tuh ya, gitu. Bohong tuh orang ngaku cinta kepada saya. Apabila datang malam dia tidur. Aneh. Ya. Kita masih ini kita. Ya? Kita. Iya, kan gitu. Ya. Harusnya kan kalau kita cinta tuh bener sama Allah ya kalau malam jangan tidur. Ya. Gitu. Jadi malam tuh kita jadikan siang, ya siang jadiin malam. Gitu. Kalau kita kan ya siang ya siang, malam ya malam. Gitu. Malam kita tidur. Ya, siang ya kita tidur juga. Kan gitu. Hanya Allah bilang tuh kadzaba, bohong. Ya, nanti kita kalau nggak bohong dong sama Allah, benar kita cinta sama Allah. Nah, ya kenapa malam kita jadiin siang, kita nggak tidur. Nah, buat apaan? Buat kita, ya. Nah, munajat buat kita ngobrol sama Allah apa gitu, ya, gitu, ya. Nah, itu baru kan, itu kita benar-benar ini enggak begitu malam tidur. Nah, ini makanya ya Allah bilang bohong tuh, ya. Orang yang namanya senang kan, namanya cinta kan, ya. Nah, ya, begitu datang malam kan senang dia. Nah, gitu, buat ngobrol, buat cerita, buat nyapa, kan gitu, ya. Itu begitu malam kan kalau orang-orang min ahlil lail tuh, ya, orang-orang min ahlil lail, nah itu begitu malam dia masuk ke apa tuh, ya, syariah-syariahnya, ya, ke tempat dia ibadat,
udah di situ dah, didiam dah situ, ya, dizikir, sholat, dibaca Quran, nah itu kan berarti kan dia, ya, ngobrol sama Allah tuh, terus sampai pagi, hanya yang dikatakan tuh, mani arba'ina sanatan illa dulu al-fajri, ya, saya nggak pernah merasakan tuh, ya, duka cita, bingung, katanya selama 40 tahun, kecuali kalau terbit fajar. Ya, begitu terbit fajar, nah, ya, bingung dah saya, ya, kenapa udah nggak bisa lagi berkhilwat sama Allah, itu, ya, itu orang min ahlil ilail tuh, itu, ya, yang dijadikan tuh malamnya, ya, bagaikan siang, gitu, ya, kayak Imam, ya, Hanafi selama 40 tahun, ya, dia nggak pernah tidur malam. Ya, buat ibadat pada Allah tuh, ya, Hanafi, ya, kalau kita sih alhamdulillah udah 40 tahun gitu, ya, ya, udah 40 tahun tuh kita tidur udah, ya, gitu, nah itu ya, nah ini Nabi kata tuh iman yang bisa, ya, nggak masuk orang itu ke neraka, dan ada juga iman yang masuk orang ke neraka tapi nggak kekal, itu yang disebut iman, ya, bila halawah, ya, imannya nggak, ya, lezat tuh gitu. Jadi dengan 3 macam inilah, ya, dia bisa dapetin wajada halawatul iman gitu, ya, nah tuh, ya. Ya, so ibu ya anarwahu makana bil iman, ya, bahwa bibairi halawatin intaha wa sahabatihi, dan cinta kepada sahabatnya Nabi, ya, jangan kepada Allah dan Rasulnya aja, dan cinta kepada sahabatnya Rasul, sahabat Nabi, para ashab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba jami'a ashabihi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Rasulullah SAW bersabda nih, bilang, man ahabba jami'a ashabi, siapa orang yang cinta kepada seluruh sahabatku, ya, sahabat-sahabat Nabi kita harus cintain, nggak boleh benciin, ya, gitu, ya, nah, ya, ahabba ashabi wa tawallahum, dan dia jadikan wali, artinya jadiin pemimpin, ya, gitu, ya, sahabat Nabi itu wastaghfara lahum, dan juga dia mintain ampun, ya, gitu, ya. Hanya kalau kita berselawat tuh jadi terusin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, ya, wa ashabihi wa dzurriyyati, kan gitu, ya, kan gitu, ya. Kalau berselawat itu, ya, karena kalau kita berselawat itu kan Allah ampunin dosa, kan, gitu, ya, Allah berikan rahmat, Allah malaikat, ya, mintain ampun, ya, kita berselawat, kan gitu, ya, kita mintain, ya, supaya sahabat Nabi juga wa ashabihi itu, ya, sahabatnya Nabi itu kita istighfarin, ya, mintain ampun tuh, ya. Nah, wastaghfaralahum itu kata Nabi, ja'alahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah, Allah jadikan orang itu bersama saya di hari kiamat di surga. Tuh, ya, kalau kita suka senang, ya, kepada sahabat, hanya kita nggak boleh caci maki, mencela-cela para sahabat, ya. Ini Nabi kata sahabi kan nujum, ya, sahabat saya itu sama seperti bintang, bi ayyihim iqtadau, yang mana aja kamu ikutin itu dapat petunjuk, kamu benar, kita nggak bakal salah, ya, ikutin sahabat, ya, sahabat yang 4 hampir lagi, ya, yang udah jelas khalifah tuh, ya, yang lain itu banyak kan, sahabat-sahabat Nabi banyak, gitu, ya. Nah itu kita ikutin, ya, ada Ibnu Mas'ud, ya, gitu, ya, Ibnu Umar, ya, gitu, Ibnu Amr, ya, gitu, Ibnu Zubair, ada, nah itu banyak sahabat, ya, apa yang kita apa tuh, ya, nah tahu kita ikutin tuh, ya, gitu, ya, pendapat dia, nasihat dia tuh, ya, itu para sahabat ikutin, gitu, ya. Nah itu, ya, nah itu Allah jadikan nanti dia itu di hari kiamat bersama saya di surga. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu la ayyalqiyallaha abdun
bizan min ya bizuno bil ibadi khairun lahu min ayyab wa rajulan min ashabi fa innahu zanbun la yughfaru lahu yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah nih hadis nih. La ayyal qiyallaha abdun bizunu bil ibad. Jadi sesungguhnya berjumpanya seorang hamba itu kepada Allah dengan dosa-dosa hamba nih. Artinya kita nanti kalau kita ketemu Allah nih, kita mati ya, kita ketemu Allah tuh dengan bawa dosa-dosa ya hamba nih. Artinya dosa manusia, kita punya dosa sama manusia banyak gitu ya. Nah, kita nanti kita mati itu bawa dosa itu kata Nabi khairun lahu, itu lebih baik bagi orang itu min ayyabghada rajulan min ashabi, daripada dia membenci seorang sahabat saya. Kita benci seorang sahabat itu dosanya lebih gede daripada ya kita punya dosa orang sekampung dah gitu ya. Orang tuh kita punya dosa sama orang gitu ya. Nah, itu lebih besar dosanya dibanding kita benci sama sahabat Nabi itu ya. Kata Nabi itu, fa innahu zanbun la yughfaru lahu yaumal qiyamah. Karena dosa itu kepada sahabat itu enggak ada ampunnya di hari kiamat tuh. Gitu ya. Ya Nabi pesan banget, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki, celak-celak ya sahabat-sahabat saya. Ya, karena ya sedekahnya tuh sahabat itu satu mud, itu kita sedekah dengan gunung ya, Uhud jadi emas, masih gedean dia tuh pahalanya. Ya, sahabat tuh ya dia sedekah beramal gitu ya. Nah, ya selektor kita tuh ya punya duit gunung Uhud jadi emas, kita beliin beras dapat berapa karung ya, masih menang dia tuh yang sedikit tuh itu ya, hanya kita nggak dikasih ya. Nah ya jelas sahabat-sahabat ya, sahabat tuh semua adalah ya di bawah ya naungan Rasulullah, semua itu ada sahabat. Ya Nabi bilang tuh ashabi kan nujum, sahabat saya seperti ya bintang tuh. Bi ayyihim iktadau, yang mana aja kamu jadiin ya petunjuk ikutan ya, mereka tuh bakal jadi apa, dapat petunjuk itu ya. Nah itu ya, ini kan jangan apa tuh ya. Nah ya orang-orang Syiah kan ya, nyalin dia ya, dibenci tuh sama apa, Abu Bakar, Umar kan gitu ya, dia akidah dia beda. Nah kita di Sunnah wal Jamaah ya, nah nggak begitu, semua sahabat-sahabat Nabi bagus tuh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, yang 4 tuh ya gitu ya. Nah juga yang lain-lainnya tuh sahabat min asrul mubayaah ya bil jannah ya, yang 10 orang yang udah dibaiat sama Rasulullah tuh bakal jadi ya penghuni surga tuh udah ya. Waktu di dunia Nabi udah ya, ya udah pastiin tuh ada 10 sahabat tuh. Nah belum sahabat-sahabat yang lain banyak lah ya. Nah hanya kita jangan benci gitu ya. Nah ya ikutin ya para sahabat tuh Nabi tuh ya. Nah Nabi bilang tuh ya, la ayyal qiyallaha abdun bi dzunubin ibad khairun lahu min ayyam ghadara rajulan min ashabi fa innahu zanbun la yughfaru lahu yaumal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, innallaha ta'ala li ashaban. Sungguhnya Allah suruh pilih bagi saya itu sahabat-sahabat gitu. Baca alani minhum uzara'a wa uzara'u wa ashahun. Maka ya Allah jadikan buat saya di antara sahabat-sahabat itu menjadi uzara ya, menjadi pembantu Nabi ya, wazir ya, jadi menteri, jadi pembantu, wa asharun, dan juga menjadi mertua kan gitu ya, ashar. Jadi Allah jadikan tuh sahabat Nabi ya, ada yang jadi pembantu Nabi ya, artinya yang ikut ya bantu dalam ya tugas kerja Nabi, kayak Sayyidina ya Utsman kan ya, Utsman, Ali itu menjadi ashar ya, yang 4 tuh Abu Bakar jadi mertuanya kan ya, karena dia Nabi nikah kepada Siti Aisyah.
Nah kemudian Sayyidina Umar gitu juga kan. Jadi mertua juga itu Ashar namanya ya gitu, karena Siti Hafsah anak Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Utsman itu dinikahkan dengan anaknya Nabi ya, si Zainab, si Ruqayyah ya, Sayyidina Umar digelarin Dzunurain ya, orang yang mempunyai dua nur sinar ya. Nah Sayyidina Ali ya dengan Siti Fatimah. Jadi dia tuh sebagai wuzara ya, pembantu Nabi juga, sebagai ya ashar, sebagai mertua dan sebagai ya mantu tuh. Nah ya yang lain-lain itu kan ada belakang lagi itu ya. Nah itulah ya Allah suruh pilih itu artinya ya. Nah, dari sahabat-sahabat saya tuh ada peminhum ya wuzara pasar. Paman sabahum alaihi fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasu ajmain. Ya, siapa orang mencaci mereka nih para sahabat Nabi, fa'alaihi laknatullah, maka orang itu mendapat laknat dari Allah dan malaikat, wan nasu ajmain, dan juga seluruh orang melaknatnya. Kaza fi nuzhatil majalis. Ya, begitulah yang diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ya, orang yang mencela, mencaci maki sahabatnya itu Allah bakal laknat. Ya, Nabi juga bakal laknat, para malaikat melaknatnya tuh. Ya, hanya ada tuh dalam kitab apa tuh ya, ya yang ditulis oleh ya Imam An-Nabhani. Nah itu ada orang tuh mencela Abu Bakar. Ya, Bakar Siddiq dicolok-colok, dilek-lekin ya. Akhirnya apa tuh? Ya, Allah kasih ya, artinya tuh dia ngimpi tuh ya, dia apa tuh? Ya, dia ngimpi ya ketemu Allah, ketemu Rasulullah tuh begitu ya. Nah, ya ketemu Rasulullah tuh, ngimpi ketemu Rasulullah. Nah, kemudian si Abu Bakar nih ngadu ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah orang yang selalu mencela-cela saya, caci maki saya itu ya. Nah gitu ya, ya begitu tuh. Nah begitu dia gitu, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Umar ya, penggal leher orang itu gitu ya, itu kata ya. Nah itu penggal tuh leher orang itu ya, karena mencaci maki Abu Bakar gitu ya. Nah ya begitu tuh dia apa tuh ya, dimimpi gitu, dibangun tuh ya, kaget dari begitu ya. Nyatanya tuh ya, ya sahabat-sahabatnya dia lihat tuh bahwa dia tuh mati ya dalam keadaan lehernya deh ya bekas garetan pedang tuh dari Umar itu ya. Itu ada di kitab Fidan tuh ya, Imam An-Nabhani menceritakan tuh orang yang mencela Abu Bakar Siddiq tuh gitu ya. Jadi Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar untuk ya penggal leher orang itu. Dia ngimpi tuh yang itu ya. Nah ya, nah tuh akhirnya Allah kasih tuh bukti, lihat tuh dia matinya tuh dalam keadaan lehernya ya bekas goretan ya punya pedang tuh gitu ya. Nah itulah ya. Nah wa ahlul baitihi, dan cinta kepada ahlul bait ya, keluarga Rasulullah. Kila dikatakan arba'atun, ahli bait Rasulullah itu ada 4. Siapa? Al Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, dan juga ya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ya gitu. Karena Siti Fatimah ini adalah anak Rasulullah gitu, yang satu-satunya hidup ya setelah apa ya, pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah meninggal 40 hari dia baru meninggal tuh Siti Fatimah itu ya. Yang lainnya tuh meninggal sebelumnya Rasulullah meninggal, hanya Siti Fatimah lah ya yang apa matinya belakangan tuh dari Rasulullah. Hanya ya Nabi ya mengatakan Fatimah itu bid'un min lahmi ya, Fatimah itu adalah bagian daging saya. Siapa orang yang mencaci maki dia ya berarti dia sama juga mencaci maki saya gitu ya, kata Rasulullah tuh ya. Siti Fatimah tuh. Nah Hasan Husain anaknya gitu ya. Lakinil murad bizalika, akan tetapi yang dimaksud dengan demikian itu tuh dengan keluarganya maya ummu haula, yaitu seluruh ya mereka. Waza qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruh kerabatnya Nabi katanya.
Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahla baiti wa lam yat'an fi ahadin minhu wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, siapa orang yang cinta kepada sahabatku dan istri-istriku dan keluarga baitku dan tidak mencela seorang pun dari mereka, maka keluarlah dia dari dunia dalam keadaan dia cinta kepada mereka, maka orang itu ma'i fil darajati, dia itu ada bersama saya satu derajat tuh yaumal qiyamah, di hari kiamat tuh ya. Jadi di hari kiamat tuh orang itu dekat kepada Rasulullah tuh. Itu ya. Itu kaza fi Nuzhatul Majalis, begitulah apa yang diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas alaikum bi ahli baiti, wahai seluruh manusia, hendaklah kamu ya cinta kepada ahlul baitku. Alaikum bi hamalatul aras, ya lazimkanlah oleh kamu ya dengan cinta orang yang hamalatul Quran ya. Orang yang membaca Quran tuh ya, yang cinta sama Quran. Alaikum bi hubbi ulamaikum, dan lazimkanlah oleh kamu, atau juga dia akan wajib bagi kamu itu cinta kepada ulama-ulama kamu, cinta kepada orang yang hamalatul Quran ya, yang hafal Quran tuh. Wala tabghadu bihim, jangan kamu benci kepada mereka. Ala, ingatlah oleh kamu, man ahabbahum baqad ahabbani, siapa yang cinta kepada mereka nih, cinta ahlul bait, cinta kepada hamalatul Quran, dan cinta kepada ulama. Nah, baqad ahabbani, sungguhnya dia itu cinta kepada saya. Waman ahabbani faqad ahabballah, siapa orang yang cinta kepada saya, maka dia itu ya cinta kepada Allah. Waman abghadahum faqad adghabani, siapa yang benci mereka, sungguhnya dia benci saya. Waman abghadani faqad abghadallahu, maka siapa orang yang benci kepada Allah dan pada saya, maka sesungguhnya dia itu benci kepada Allah. Faqad abghadallah. Kaza fi Tanbihul Ghafilin, begitulah yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin tuh ya. Jadi Rasulullah tuh ya anjurin ya kita cinta kepada ahlul bait ya, gitu, cinta kepada ulama ya, para ulama ya, jangan dibenciin para ulama ya, kita senangin para ulama ya. Karena banyak orang yang nggak cinta pada ulama ya, dicela-celain ya, dicela-cela gitu ya. Nah gitu ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata tuh ya, Allah bakal angkat nih ya keberkahan buat orang-orang yang selalu menyalahin orang yang lebih dulu gitu ya. Sekarang banyak tuh ya yang apa tuh nyala-nyalain ulama-ulama ya yang lebih dulu gitu ya. Nah gitu, ayyal ana akhiruhum awwalahum, dalam hadis tuh ya Allah akan angkat keberkahan ya kita tuh ya, kita mencela caci maki ya ulama-ulama yang terdahulu. Ya, sekarang kan banyak tuh ya, itu nyalain nih ulama ini, Imam Syafi'i disalahin, Imam Ahmad bin Hambal disalahin, Imam Ghazali itu juga ya. Kalau si Abdul Qadir Jilani pada tuh ya dicela-cela tuh pada banyak tuh ya. Hanya jauhin lah ya, jangan sampai ada di hati kita tuh gitu ya, karena mereka itulah ya sampai paling dulu adanya daripada ya kita ini ya, daripada mereka itu yang mencela ya. Mereka dapat ilmu dari mana kalau bukannya dari ya ulama-ulama itu kan ya, dari Imam Hanafi, dari Imam Maliki, dari Imam Syafi'i, itu mereka dapat ilmu dari situ ya. Dari mana ya, karena dia lah yang mulai itu ya, menyusun kitab ya, menyusun ilmu kan gitu ya, nggak sadar tuh ya, dianggap dirinya tuh ya pintar, langsung aja begitu. Inilah ya zaman akhir zaman begitu ya, dia disuruh jauh daripada ulama gitu ya. Rasulullah tuh anjurin kita untuk dekat itu ya. Di dalam hadis yang lain, jadi sur ulama
duduklah kamu kepada ulama-ulama gitu. Fa'in nahum warasatul anbiya ya, karena ulama itu adalah ahli waris ya para nabi ya. Sekarang kita dibikin supaya jauh daripada ulama gitu ya, itu kan ya. Kita nyari ilmu karena kan udah pada cukup di apa tuh di YouTube aja ya, nggak mau pakai ngaji paranin ulama kan gitu ya. Itu berarti kan jauh dari ulama ya. Yang mau tuh ya, sekarang di YouTube aja dah tuh ya, lihat di situ ya, di Google apaan tuh ya, gitu ya. Nah gitu ya, kan dulunya kita disuruh datengin para ulama, datengin ya ulama-ulama, kita cari ilmu apa itu membawa ya keberkahan gitu, ilmu dan keberkahan hidup kita ya. Tapi zaman sekarang kita dibikin supaya jauh dari ulama tuh gitu ya. Nah ya, sampai sini dulu, nanti terusin lagi buat tabiin, cinta dengan tabiin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nastaqi min rahmatika bi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nastaqi min hawaijina wa sallimna min al-hilali wal afat wal ahad wal aqaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.